Halo sahabat sekolah, salam semangat luar biasa. Berjumpa lagi dengan saya Kak Dimas di channel sekolah, channel belajar online. Jadi bagi kalian-kalian yang saat ini sedang daring, sedang mencari materi pelajaran, belajar online, dan membutuhkan materi pelajaran, tips, trik, soal, dan sebagainya, kamu wajib subscribe channel ini. Dan jangan lupa, kamu juga harus aktifkan tombol lonceng agar kamu senantiasa mendapatkan notifikasi terbaru dari setiap video yang diupdate oleh channel sekolah. Oke sahabat sekolah, hari ini Kak Dimas akan sharing di kelas 5 SD, yaitu materi tema 3 subtema 1 tentang bagaimana tubuh mengolah makanan pada pembelajaran ke-1. Di pembelajaran ke-1 ini, kita akan mengawali dengan mengamati gambar di bawah ini. Nah, apakah kamu selalu makan makanan sehat seperti yang kamu lihat pada gambar? Nah, di gambar sudah ada berbagai makanan sehat ya. Oke, selanjutnya, makanan sehat baik untuk tubuh kita. Tubuh manusia mengolah makanan menjadi nutrisi yang bermanfaat bagi kesehatan dan pertumbuhan. Makanan sehat penting bagi tubuh kita. Nah, oleh karena itu, banyak iklan yang dapat kita temui di tempat-tempat umum yang mengetengahkan tentang makanan sehat. Iklan memang dimaksudkan untuk mempromosikan sesuatu kepada para pembaca. Coba kamu amati iklan-iklan berikut dengan seksama. Nah, di layar sudah ada 3 jenis iklan. Coba kamu baca, kamu amati ya. Sahabat sekolah, kalimat-kalimat yang umumnya dipergunakan oleh bahasa iklan adalah kalimat yang menarik atau kalimat yang mengajak pembacanya untuk mengikuti apa yang ditulis atau disarankan oleh pembuat iklan. Nah, kamu amati iklan di samping ya. Oke, kita lanjut. Sahabat sekolah, bagaimana sistem pencernaan makanan pada hewan ruminansia? Mari kita simak penjelasan berikut ini. Nah, terlebih dahulu, kita harus tahu apa sih hewan ruminansia itu? Nah, hewan ruminansia adalah kelompok hewan mamalia yang biasanya memamah atau memakan 2 kali dan dikenal dengan hewan memamah biak. Contoh hewan ruminansia ialah sapi, kerbau, rusa, domba, kambing, dan kijang. Sistem pencernaan makanan ruminansia lebih kompleks dibandingkan pencernaan hewan lainnya. Pada hewan ruminansia terdapat 4 bagian lambung dengan fungsi yang spesifik. Selain itu, pencernaan makanan pada hewan ruminansia dibantu oleh beberapa mikrobakteri ya, bakteri dan protozoa. Mikrobakteri tersebut dapat membentuk atau membantu mencerna rumput. Nah, coba kamu perhatikan penjelasan mengenai proses pencernaan pada hewan ini dengan seksama. Mekanisme pencernaan makanan pada hewan ruminansia. Nah, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, salah satu contoh hewan ruminansia ialah sapi. Mari kita baca informasi mengenai organ pencernaan pada sapi. Makanan seperti rumput pertama kali masuk ke dalam mulut sapi. Di dalam mulut terdapat organ-organ pencernaan seperti berikut ini. Nah, organ yang pertama adalah gigi. Gigi sapi tersusun dari gigi seri, berguna untuk memotong makanan, dan gigi geraham untuk mengunyah makanan. Kemudian yang kedua adalah lidah. Lidah sapi berguna untuk merenggut rumput atau makanan dan mendorong makanan yang sudah dikunyah menuju lambung. Kemudian yang ketiga adalah saliva, merupakan cairan atau enzim khusus yang dihasilkan oleh kelenjar khusus pada sapi yang kemudian disalurkan ke dalam rongga mulut. Saliva berperan dalam proses pencernaan kimiawi. Kemudian sahabat sekolah, lambung sapi ini berbeda ya dengan lambung kita atau lambung manusia. Nah, ukurannya jauh lebih besar. Nah, lambung sapi itu lebih besar. Lambung sapi merupakan organ pencernaan yang sangat penting bagi sapi.
lambung sapi terdiri atas 4 bagian, yaitu rumen, retikulum, omasum, dan abomasum. Kita ulangi lagi, lambung sapi terdiri atas berapa? Ya, 4 bagian. Yang pertama rumen, retikulum, omasum, dan abomasum. Oleh karena itu, sapi dikatakan memiliki 4 perut ya. Padahal perut kita hanya 1, sapi punya 4 perut. Ini ya, gambarnya seperti ini. Besar sekali ya perutnya sapi. Ada rumen, omasum, abomasum, dan retikulum. Nah, sahabat sekolah, berikut ini bagian-bagian dari lambung sapi. Rumen yang pertama ya. Rumen ini disebut juga dengan perut besar. Perut besar atau rumen adalah tempat terjadinya pencernaan dengan bantuan mikroba atau bakteri. Di sini, makanan dicerna hingga menjadi bubur dengan gerakan mengaduk yang dilakukan oleh dinding rumen. Di dinding rumennya bisa mengaduk. Pada saat sapi beristirahat, makanan kembali ke mulut. Jadi dari rumen ini kembali lagi ya, kembali ke mulut dan dikunyah lagi oleh sapi. Nah, setelah dikunyah, untuk yang kedua kalinya makanan masuk ke retikulum atau perut jala. Nah, jadi sapi mengunyah 2 kali. Kemudian yang kedua adalah retikulum atau kita sebut dengan perut jala. Di dalam retikulum, makanan kembali mengalami proses fermentasi dengan bantuan bakteri anaerob dan protozoa. Di dalam bagian perut ini terjadi proses absorpsi dan penyaringan benda-benda asing yang masuk bersama makanan sehingga tidak masuk ke omasum atau perut kita. Menarik bukan? Kita lanjut lagi. Sahabat sekolah, berikutnya adalah omasum atau disebut dengan perut kitab. Di dalam omasum, makanan dicerna dengan bantuan enzim pencernaan. Selanjutnya, makanan masuk ke abomasum. Nah, abomasum atau kita sebut dengan perut masam adalah ya, ini bagian yang sebenarnya disebut dengan lambung. Jadi lambung yang sesungguhnya abomasum ini ya, atau perut masam. Nah, di sini makanan dicerna dengan bantuan enzim pencernaan pepsin yang dihasilkan oleh abomasum. Begitu ya prosesnya keempat perut itu. Oke, kita lanjut. Sahabat sekolah, setelah melewati seluruh proses pencernaan makanan di dalam abomasum, makanan bergerak menuju usus halus. Panjang usus halus ekor sapi dewasa ini tahu nggak sih berapa? Dapat mencapai 40 meter. Luar biasa bukan? Nah, di dalam usus halus terjadi proses absorpsi dan fermentasi. Selanjutnya, sisa-sisa makanan akan dikeluarkan melalui anus ya, seperti kita. Nah, oke, sahabat sekolah, saatnya kita mengerjakan tugas. Tugasmu adalah ini, menarik sekali tugasnya dan sangat mudah, sangat asyik, yaitu menggambar sapi seperti gambar berikut ini. Nah, kamu gambar dan tambahi dengan bagian-bagian perut tadi ya. Ada 4 perut, kamu beri panah dan silahkan dikerjakan. Selamat bekerja. Oke, bersambung ke pembelajaran berikutnya ya. Sekian sudah pembelajaran hari ini. Sahabat sekolah, semoga video pembelajaran hari ini bermanfaat bagi kalian dan tentunya dalam meraih cita-cita dan mimpi besar kalian. Cukup sekian, salam semangat luar biasa. Terima kasih.